aspek psikologi, pemimpin anak laki-laki dan perempuan berbeda pengaturan keluarga. Kualitas kepemimpinan anak harus diterapkan sejak usia sekolah. Sebab itu, karakter pemimpinan pada anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Dalam mempertimbangkan masalah tersebut, faktor internal sangat berperan penting. Agar bisa optimal, orang tua harus menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk pengembangan kepemimpinan pada anak-anak. Pemimpin merupakan orang yang memimpin dalam kelompok atau organisasi. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang yang dipercaya sebagai pemimpin. Dalam hadis menjelaskan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis tersebut kita sudah terlahir sebagai pemimpin di dunia, baik organisasi maupun lingkungan keluarga, dan seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Suatu negara memiliki tugas yang sangat penting dalam pengembangan kualitas kepemimpinan generasi muda. Hal ini menjadi faktor kemajuan dalam negara itu sendiri. Dalam kamus bahasa Inggris, pemimpin diartikan sebagai leader, loyalty, educates, advice, and discipline. Studi tentang kualitas pribadi dari pemimpin muda sangat relevan karena seorang pemimpin merupakan orang yang spesial dalam suatu kelompok serta memiliki pengaruh yang lebih efektif pada kelompok dan memperluas wawasan kepada teman-temannya. Dalam psikologi asing, topik pembinaan secara tradisional membangkitkan minat yang besar peneliti karena tuntutan kepemimpinan secara aktif pada anak mulai muncul saat usia 9 sampai 10 tahun. Maka peran dari keluarga untuk anak meningkat tajam. Masalah pembedaan terhadap perempuan atas dasar jenis kelamin telah menjadi masalah selama ribuan tahun sampai saat ini. Seringkali wanita menghadapi hal tersebut sebagai ketidakadilan dalam kemajuan karir. Bahkan zaman kuno ada perdebatan tentang apakah seorang wanita itu orang dan apakah dia memiliki jiwa. Aristoteles percaya bahwa wanita adalah pria yang dirusak oleh alam, sedangkan Aesop menyatakan bahwa api, wanita, dan laut adalah 3 bencana. Sikap terhadap perilaku seks yang lemah. Seiring berkembangnya zaman, sekarang perempuan memiliki akses untuk merealisasikan diri. Dia berhak memilih profesi apa yang ingin dikuasai. Namun, mereka menghadapi penghalang yang tidak terlihat dan bisa saja menghambat kemajuan karir. Dalam mencari sana, wanita terpaksa menjadi laki-laki untuk menunjukkan emosi dan intelektual. Faktanya, gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda, yang membedakan gaya berotot dan feminin. Laki-laki mempunyai karakteristik berupa daya saing, kuat, otoritas hierarkis, bersemangat dalam pemecahan masalah analisis. Wanita dicirikan oleh daya tanggap, kerjasama pimpinan dan bawahan, lemah kontrol oleh pemimpin, dan pemecahan masalah melalui intuisi dan empati. 5 jenis tipe kepemimpinan. Yang pertama, ada tipe autokratis. Pemimpin yang menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. Pemimpin ini sering menyuruh anak buahnya dalam melakukan kerja. Tidak heran jika kemudian dalam menggerakkan bawahannya sering memaksa dan
ngecam. Untuk menghadapi orang seperti ini, dituntut untuk dapat bersikap sabar, bekerja harus teliti untuk mengurangi kesalahan, kuat mental apabila mendengar ucapan menyakitkan, dan saling berbagi cerita kepada rekan-rekan seperjuangan. Kedua, ada tipe militeristik. Pemimpin tipe militeristik senang terhadap formalitas dan sering menuntut kedisiplinan. Perlu diketahui, pemimpin militeristik tidak suka menerima kritikan. Dia lebih menyukai upacara-upacara yang simbolis. Ketika menghadapi pimpinan yang seperti ini, jalani saja dengan suka hati. Kedisiplinan memang diperlukan untuk mencapai target. Tipe pemimpin yang seperti ini bisa mengarahkan fokus pekerjaan yang Anda lakukan sesuai dengan koridor target yang hendak dicapai. Ketiga, tipe paternalistis. Paternalistis ini disebut tipe kebapaan karena gaya kepemimpinan dalam menggerakkan bawahan seperti bapak yang mengarahkan anak-anaknya. Pemimpin melindungi bawahan dan jarang memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Kurang memberi ruang inisiatif dan menganggap dirinya lebih tahu dari semua orang. Dalam beberapa waktu, bawahan akan merasa nyaman karena merasa diarahkan oleh orang terdekat. Apabila terlena, bisa jadi arahan-arahan sang bapak itu tidak membuatmu berkembang. 4. Tipe karismatik. Tipe karismatik yang lebih dikenal dengan keramahan, kecerdasan, dan dapat memanusiakan bawahannya. Sehingga pemimpin ini mempunyai daya tarik yang amat besar dan dekat dengan bawahan. Karena banyak yang menyukainya. Jika menemukan tipe pemimpin seperti ini, dekatilah untuk saling berbagi saran tentang pekerjaan. Tipe demokratis. Tipe pemimpin yang seperti ini suka membantu bawahannya dalam bekerja dengan tim. Pemimpin yang demokratis adalah orang yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari siapapun. Selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Sebagai seorang bawahan, Anda harus berbuat baik agar dapat memberikan kontribusi untuk kelompok dan patut bersyukur mendapatkan pemimpinan yang seperti ini. Teori kepemimpinan. 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut. Kartono 1998. Yang pertama, teori genetis. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahir. Kedua, teori sosial. Lawan teori genetis menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha, penyiapan, dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Ketiga, teori ekologis atau sintetis munculnya sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu. Menyatakan seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan ekologisnya. Kesimpulan, faktor yang membentuk kepemimpinan itu sendiri berasal dari keluarga. Anak-anak sudah diajarkan kepemimpinan sejak usia dini agar mereka bisa menjadi pemimpin yang hebat di kalangan masyarakat atau organisasi kecil. Dalam organisasi, pemimpin tidak hanya kaum laki-laki, lantas kaum perempuan pun bisa
pemimpin, tetapi yang membedakan itu dari gaya kepemimpinan. Perempuan dijadikan pemecahan masalah melalui empati atau dari lubuk hati yang paling dalam. Laki-laki dijadikan daya saing yang kuat dan bersemangat membangun. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.